Kita, pemerintah saat ini sedang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sampai dengan 8% untuk beberapa tahun yang ke depan. Tentu adanya kenaikan atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini membutuhkan asupan energi yang juga besar. Itu yang sangat penting karena bagaimanapun juga nanti jika pabrik dibangun, smelter dibangun, butuh energi. Gedung-gedung dibangun, butuh energi untuk lampu, untuk AC dan lain-lain. Nah, sehingga kita juga harus tahu bahwa meskipun kita butuh tambahan energi, tetapi energinya harus berasal dari sumber-sumber yang berkelanjutan. Karena kita harus mematuhi komitmen kita untuk melakukan dekarbonisasi dari perekonomian Indonesia pada tahun 2060 sesuai dengan perjanjian Paris yang telah kita tangani tahun 2015. Tetapi energi yang dipergunakan sehari-hari itu kita dapatkan dari impor. Kita lihat di sini bahwa kita impor minyak mentah, kita impor BBM, gasolin, solar kita impor, LPG untuk memasak kita impor, dan minyak tanah pun kita impor. Jadi problemnya ada di problem energi impor dan energi yang impor itu banyak yang disubsidi. Tadi saya sebutkan solar disubsidi, LPG disubsidi, pertalite yang kita gunakan disubsidi oleh pemerintah. Bahkan listrik pun yang kita pergunakan sehari-hari itu pun disubsidi oleh pemerintah, bentuknya kompensasi. Tetapi sama saja, itu kompensasi ditalangi dulu, baru setelah itu dibayarkan. Tetapi itu bentuk subsidi dari pemerintah. Permasalahan subsidi kita apa? Salah sasaran. Tidak tepat sasaran karena dimanfaatkan oleh mereka yang mampu dan mereka yang tidak berhak sesungguhnya. Ya, ada yang memakai untuk kegiatan-kegiatan perkebunan, pertambangan, itu bukan mereka yang berhak. Ada kemudian pembeli pertalite yang tidak berhak tetapi menggunakan pertalite. Ada yang membeli LPG untuk kegiatan pergunaan masak di rumah. Restoran, kafe, bahkan artis juga menggunakan LPG 3 kg, itu mereka tidak berhak. Jadi problem kita adalah salah satunya di situ. Kita mengusulkan sudah dari lembaga legislatif, dari DPR, kita harus mempercepat proses transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Apalagi kalau kita memiliki sumber-sumber energi terbarukan yang begitu banyak di dalam negeri, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita sepenuhnya dari sumber-sumber energi yang bisa kita manfaatkan dari dalam negeri. Sehingga pembangunan ke depannya adalah pembangunan yang berkelanjutan. Sustainable development. Itu adalah cita-cita kita untuk kita membangun dengan tetap memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan lain-lain. Bayangkan saja untuk pertalite. Pertalite adalah bahan bakar yang nilai penjualannya itu 80% dari total bahan bakar yang dijual di Indonesia. Jadi konsumsi tertinggi bahan bakar itu adalah pertalite. Pertalite itu harga keekonomiannya itu jauh di atas harga jualnya. Jadi itu artinya disubsidi, ditalangi dulu oleh Pertamina, kemudian dibayar kembali oleh pemerintah. Itu namanya mekanisme kompensasi. Dan terakhir juga perlu saya sampaikan, harus ada penguatan di dalam pengawasan internal perseroan. Perseroan itu memiliki komisaris. Komisaris ada wakil dari pemegang saham. Tugasnya apa? Mengawasi kinerja perseroan, mengawasi kinerja direksi. Nah, itu harus dikuatkan. Jangan sampai nanti ada kejadian serupa tetapi luput dari pengawasan komisaris. Jadi pengawasan ini sangat penting. Agar apa? Agar pemerintah bisa betul-betul mengandalkan Pertamina kembali. Dan masyarakat bisa juga menghidupkan, membangkitkan kembali kepercayaan mereka terhadap Pertamina. Pertamina adalah salah satu BUMN yang paling strategis di Indonesia karena semua tugasnya menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan kita sehari-hari. Memasak, menggunakan kendaraan, semuanya berkaitan dengan Pertamina. Inilah paling penting untuk memulihkan kembali kepercayaan terhadap Pertamina dan terhadap BUMN. Jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian serupa di masa mendatang yang semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap badan usaha milik negara kita yang sesungguhnya memiliki kewajiban untuk bekerja demi kemaslahatan masyarakat.